Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita masih melanjutkan materi tentang pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Ini adalah pertemuan kedua dari materi kita ini. Oke, selamat mengikuti. Kita awali dengan syarat wakif atau orang yang berwakaf. Wakif perseorangan syaratnya 1, dewasa. Jadi anak-anak tidak boleh ya jadi wakif. Kemudian berakal sehat, orang gila tidak boleh. Kemudian tidak terhalang perbuatan hukum. Kemudian yang keempat, pemilik sah wakaf. Nah, inilah syarat orang yang berwakaf. Kemudian kalau wakif organisasi atau badan hukum, syaratnya wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Ya, wakif organisasi ini misalnya BAZIS ya, atau Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, atau lembaga-lembaga yang sejenis. Selanjutnya syarat mauquf alaih atau penerima wakaf. Nazir perseorangan syaratnya, jadi penerima wakaf yang sifatnya perseorangan syaratnya adalah pertama Islam, jadi orang non-Islam atau tidak Islam tidak boleh menerima wakaf. Kemudian yang kedua, baligh dan berakal sampai umur dan tidak gila ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, amanah atau dapat dipercaya. Kemudian nazir organisasi syaratnya 1. Pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat nazir perseorangan. Nazir ini penerima wakaf nak ya, nazir itu jangan tidak tahu pula. Kemudian yang kedua, organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan. Jadi intinya organisasi itu bergerak untuk kemaslahatan orang banyak, gitu ya. Kemudian ada nazir berupa badan hukum. Syaratnya 1. Pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Kedua, badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Selanjutnya, syarat mauquf bih atau harta wakaf atau harta yang diwakafkan. Syarat mauquf bih adalah harta atau benda yang akan diwakafkan maksudnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Jadi barang itu dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama dan memiliki nilai ya. Kemudian harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Itu syarat harta wakaf. Kemudian syarat sigat atau ikrar ya. Syarat sigat adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri. Jadi tidak ada istilahnya itu intervensi dari pihak luar ya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Jadi dengan keikhlasan, dengan kesadaran sendiri untuk berwakaf. Selanjutnya macam-macam wakaf. Pertama, wakaf ahli atau zurri. Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Ini wakaf ahli atau zurri tadi ya, zurri. Contoh,
Seseorang mewakafkan buku atau untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Ini wakaf ahli ya. Kemudian ada wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hikmah wakaf. Pertama, sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlaqul mazmumah. Di antaranya bakhil dan tamak. Akhlaqul mazmumah ini akhlak yang tercela ya nak ya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus. Ya, jariyah ya, walaupun ia telah meninggal dunia. Selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. 4. Dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. Kemudian yang kelima, mengurangi keterbelakangan dan kebodohan. Karena dengan wakaf itu tingkat keberdayaan masyarakat kan meningkat. Anak-anak yang tak mampu sekolah bisa dibeasiswakan lewat wakaf itu. Itu ya maksudnya. Kemudian perilaku penghayatan terhadap ibadah wakaf. Nah, inilah seharusnya perilaku yang muncul ya dengan kita berwakaf. 1. Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga kesempatan untuk melakukan wakaf lebih besar. Artinya rajin berusaha. Nanti kalau sudah banyak memiliki harta, maka wakafkan sebahagian. Kemudian yang ketiga, perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. Kemudian yang keempat, terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, atau tidak peduli. Perubahan status harta wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidak dapat digunakan, ya, maka dimungkinkan, ya, wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi mengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat. Alasannya jelas, rasional, dan membawa manfaat. Lebih tepatnya, lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Ya nak ya. Oke. Tata cara pelaksanaan wakaf. 1. Calon wakif atau orang yang akan berwakaf menghadap nazir atau penerima wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama atau KUA setempat. Nah, ini kalau Ananda ingin berwakaf ya, yang disaksikan oleh pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, ikrar wakaf. Setelah menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf, kemudian kita berikrar. Sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Jadi bikin perjanjian bahwa barang itu memang telah diwakafkan sehingga tak akan terjadi nanti tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas. Itu kalau bentuknya tanah ya. Jadi apapun bendanya, keadaannya tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat
atau pengganti yang sah. Ya. Oke Ananda, sampai kita bagian terakhir. Ini ada tugas untuk Ananda. Ini tugasnya nak ya. Buat video kalian sedang membacakan tentang hikmah wakaf. Hikmah wakaf saja, yang lain-lain tidak usah. Jadi ada bagian dari materi kita tadi, hikmah wakaf, itu saja Ananda videokan. Ananda sedang membacakan itu. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Oke, cukup ya nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.